Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Kembali kita melanjutkan pembahasan kajian kita tentang akidah ahli sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Edisi kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat dan juga zat, atau dengan ungkapan lain pembagian dari sisi pendalilan nama yang menunjukkan kepada sifat dan zat. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan nama-nama Allah Asmaul Husna yang 99, tentunya 99 tersebut yang memiliki keistimewaan dan keutamaan bahwa barang siapa yang menghafalnya, mengetahuinya, mempelajarinya, memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya, dia akan masuk surga. Kalau kita perhatikan nama-nama tersebut Asmaul Husna, maka kita akan bisa memahami bahwa nama tersebut menunjukkan kepada sifat dan kepada zat. Nama tersebut menunjukkan kepada sifat dan zat. Dari sisi pertama, yaitu menunjukkan kepada zat dan sifat secara keseluruhan. Itu makna yang secara menyeluruh. Dari sisi kedua, kita mendapatkan bahwa bila menunjukkan kepada salah satu dari kedua perkara tersebut, itu hanya menunjukkan kepada zat saja atau menunjukkan kepada sifat saja, ini berarti menunjukkan kepada sebagian makna saja. Tapi bila kita melihat dari sisi yang ketiga, bahwa nama-nama tersebut menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain yang merupakan konsekuensi, tuntutan dari nama-nama tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa nama Allah itu menunjukkan kepada nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain, yaitu merupakan suatu keharusan bagi diri Allah yang merupakan korelasi dengan nama tersebut, yang memiliki korelasi dengan nama tersebut. Taib. Dari sisi pertama itu dinamakan dengan mutabaqah, artinya nama itu menunjukkan kepada seluruh makna. Nama tersebut menunjukkan pada seluruh makna, karena maknanya adalah zat dan sifat. Ini makna secara keseluruhan, mutabaqah, cocok dan sesuai dengan seluruh makna tersebut. Tapi kalau hanya menunjukkan kepada satu bagian dari kedua hal tersebut, mungkin hanya menunjukkan kepada zat saja, ini namakan tadammun, yaitu mencakup, atau menunjukkan kepada zat saja, itu tadammun, mencakup sebagian makna saja. Tapi bila ditinjau dari sisi yang ketiga, bahwa nama tersebut menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain, dan itu merupakan suatu keharusan dari nama-nama tersebut, maka ini dinamakan luzum, yaitu satu keharusan dan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, ada baiknya kita berikan contoh agar kita bisa memahami. Yang pertama, sebagai contoh, nama Allah Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Itu yang maha hidup. Yang maha hidup itu arti dari Al-Hayy. Al-Hayyu itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Hayyu
Perhatikan, Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup menunjukkan kepada zat Allah dan sifatnya. Zat yang memiliki sifat dan sifatnya Al-Hayat. Saya ulangi, Al-Hayyu adalah nama Allah, Asmaul Husna, menunjukkan kepada zat Allah. Ini yang pertama. Menunjukkan kepada sifat Allah, ini yang kedua. Ya. Maka tatkala nama tersebut menunjukkan kepada dua makna, dan itulah makna secara keseluruhan yang terkandung di dalam nama tersebut, maka ini dinamakan dilalah mutabaqah, yaitu sisi pendalilan yang mencakup secara keseluruhan. Itulah kandungannya. Maka kita katakan Al-Hayyu yang menunjukkan pada zat Allah. Zat Allah yang mana? Zat yang Maha Hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna, dan kehidupan yang sempurna itu adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh yang lain, Al-Alim. Al-Alim salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan Al-Alim menunjukkan kepada zat Allah, zat yang memiliki sifat al-ilmu. Maka ada zat, ada sifat. Kenapa kita katakan ada zat, ada sifat? Dan sifat tidak akan mungkin kecuali ada pada zat. Naam, karena segala sesuatu yang memiliki sifat pasti ada zatnya, dan zat itu pasti ada sifat. Ya, segala yang ada. Jika makhluk diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, memiliki zat, ada sifatnya. Apalagi Allah Rabbul Alamin Al-Khaliq, sang pencipta. Ya. Maka kita katakan Allah memiliki zat yang menunjukkan pada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan zat tersebut memiliki nama-nama dan memiliki sifat, dan sifat yang sempurna. Dan itulah kandungan, ya, nama tersebut secara keseluruhan menunjukkan kepada zat dan sifat Allah. Dan dari sisi ini dinamakan sisi pendalilannya itu al-mutabaqah, dalil mutabaqah, yang mencakup seluruh makna yang terkandung di dalam nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Contoh yang ketiga, Al-Basir. Al-Basir yang artinya Maha melihat. Al-Basir itu salah satu dari Asmaul Husna. Maka kita katakan Al-Basir menunjukkan kepada zat Allah, dan menunjukkan kepada sifat Allah Al-Basar, yaitu yang melihat. Maka Allah memiliki zat, dan zat tersebut memiliki sifat Al-Basar, yaitu melihat. Penglihatan yang sempurna, yang tidak tersembunyi, ya, dari penglihatan Allah sesuatu pun dari alam semesta dan ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, begitu seterusnya. Baik. Dari sisi kedua, kalau kita hanya mengatakan bahwa nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya, ya, tidak digabung dengan sifat, kita katakan As-Sami' atau Al-Hayyu yang Maha Hidup menunjukkan kepada sifat Allah Al-Hayat. Atau kita katakan nama Allah Al-Hayyu menunjukkan kepada zat Allah. Maka ini hanya sebagian dari makna yang terkandung dalam nama tersebut. Maka tadammun itu terkandung, ya, tercangkup dalam nama tersebut. Itu tadammun. Begitu juga kalau kita katakan As-Sami' atau Al-Hayyu menunjukkan kepada sifat Al-Hayat, maka itu sebagian dari makna atau kandungan dari Al-Hayyu. Tapi kalau kita katakan Al-Hayyu menunjukkan kepada zat Allah dan sifatnya Al-Hayat, maka ini secara keseluruhan, makna secara keseluruhan. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim, ya, atau ya apapun dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan para pemirsa, ya,
sebut salah satu dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kita ambil nama yang lain seperti Al-Qadir misalnya. Al-Qadir, yang maha kuasa, yang maha berkuasa. Kita katakan bahwa Al-Qadir menunjukkan kepada zat Allah dan menunjukkan kepada sifat Allah itu Al-Qudrah, kekuasaan, kekuatan, ya, keperkasaan. Naam, begitu selanjutnya dan seterusnya seperti itu, ya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi lain, nah, sisi keterkaitan nama tersebut dengan nama-nama yang lain dan makna-makna yang lain di luar dari nama tersebut, ya, maka ini dinamakan al-luzum, suatu keharusan. Sebagai contoh al-hayat, tadi kembali kita sifat al-hayat, ya, sifat al-hayat itu artinya kehidupan yang sempurna. Nama Allah al-hayyu. Maka kita katakan bahwa al-hayyu yang maha hidup itu menunjukkan, ya, kepada sifat Allah al-qudrah, sifat Allah as-sam'u, sifat Allah al-basar, sifat Allah al-ilmu, dan yang lain-lainnya dari sifat-sifat kesempurnaan, ya. Bahkan seluruh sifat, ya, karena seluruh nama dan di dalam nama tersebut ada sifat, itu menunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Semuanya nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dari sisi makna al-hayat, kehidupan bukanlah ilmu, kehidupan bukanlah pendengaran, kehidupan bukanlah kudrah, kekuatan, kehidupan bukanlah yaitu al-basar, penglihatan, dan ilmu. Akan tapi suatu, ya, sebagai suatu keharusan, ya, suatu keharusan bahwa nama tersebut mencakup secara langsung, ya, secara otomatis mencakup. Karena mustahil Allah yang maha hidup, yang kehidupan Allah al-hayatul kamilah, yang sempurna, yang tidak didahului sesuatu yang tidak ada, al-adam, dan tidak akan diakhiri dengan sesuatu yang fana, yaitu kefanaan, sirna, kebinasaan. Mustahil nama tersebut, ya, tidak mencakup al-qudrah, kekuatan, tidak mencakup al-ilmu, tidak mencakup as-sam'u dan basar dan yang lainnya. Mustahil. Kalau kehidupan tidak mencakup seluruh sifat-sifat tersebut, itu bukan kehidupan yang sempurna, ya. Sebagaimana kehidupan makhluk, manusia hidup, makhluk hidup, tapi di antara makhluk hidup, ya, juga punya ilmu tapi sangat terbatas. Mendengar, tapi juga pendengaran sangat terbatas. Dia tidak bisa mendengar di belakang, yang di belakang dinding, atau mungkin yang jauh dari pendengarannya. Bahkan yang tersembunyi, suara yang tersembunyi, yang kecil, yang suara sangat kecil sekali tidak bisa didengar. Ya, begitu melihat pandangan, dia tidak bisa melihat yang ada di belakangnya. Dia tidak bisa melihat yang ada di belakang dinding. Ya. Karena itu kehidupan yang lemah, kehidupan yang terbatas. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala al-hayy, yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Bahkan Allah memiliki kehidupan yang sempurna, tentunya kehidupan tersebut mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka 99 nama menunjukkan kepada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sifat itu dimiliki oleh Allah yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini dinamakan dalam bahasa Arabnya dalilul luzum, satu keharusan. Ya, yang pertama tadi ada dalil mutabaqah, yaitu mutabaqah itu yang kecocokan namanya secara utuh dan sempurna. Karena al-hayat itu kehidupan, dan sifat Allah yang memiliki kehidupan tersebut. Al-hayyu menunjukkan kepada zat dan sifat Allah. Kemudian
bila menunjukkan kepada salah satu dari kedua hal itu, kita katakan al-hayat menunjukkan kepada sifat Allah al-hayat, al-hayyu menunjukkan kepada sifat Allah al-hayat, kita katakan sisi pendalilan ini namakan tadammun, yaitu mencakup, karena mencakup sebagian makna saja. Ini penting ya, terutama bagi penuntut ilmu, bagi para pemula dalam belajar, ini sangat penting sekali. Karena ada sisi pendalilan dalam perkara-perkara ilmiah itu yang mencakup seluruh makna. Ada yang mencakup sebagian makna. Ada yang mencakup makna yang lain yang di luar dari kandungan makna tersebut, tapi suatu keharusan, tidak bisa dipisahkan. Dinamakan dengan luzum, talazum. Suatu konsekuensi dan hubungan yang, suatu kepastian yang ada hubungan, ya, suatu keharusan. Ini sangat penting sekali. Nah, kaidah ini kita terapkan di dalam nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan al-hayat menunjukkan kepada sifat yang banyak sekali. Ya. Juga ar-Rahman, ya, ar-Rahman. Ar-Rahman menunjukkan kepada zat dan sifat Allah ar-Rahmah. Ini berarti secara menyeluruh. Tatkala kita katakan ar-Rahman menunjukkan kepada sifat Allah ar-Rahmah, ini tadammun, sebagian, mencakup sebagian makna. Tatkala kita katakan ar-Rahman menunjukkan kepada zat Allah yang memiliki sifat ar-Rahmah, zat yang memiliki sifat rahmah, maka kita katakan itu juga tadammun. Tapi tatkala digabungkan nama Allah menunjukkan kepada zatnya dan menunjukkan kepada sifat ar-Rahmah tadi, maka kita katakan ini secara keseluruhan mutabaqah. Tapi tatkala kita katakan bahwa ar-Rahman menunjukkan kepada sifat al-ihsan, sifat al-karam, ya, sifat al-jud, jud yang Allah pemurah, ya. Kemudian menjelaskan pada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu al-qabilut taubah, ghafirud dzam, qabilut taubah, Allah yang menerima taubat. Karena rahmat Allah, maka Allah menerima taubat hambanya. Allah, rahmat Allah sangat luas sekali. Maka siapa pun bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Nah, sementara al-karam bukanlah makna rahmat, tapi bagian itu suatu keharusan. Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, maha penyayang, maka memberikan kebaikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan Allah maha adil, ya. Begitu juga menunjukkan kepada sifat keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Karena tentunya rahmat yang begitu luas, rahmat yang tiada batasnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak akan menzolimi, tidak akan ada kezoliman. Semua, ya, masuk ke dalam rahmat Allah. Maka rahmat menunjukkan kepada sifat al-jud, yaitu kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan kepada sifat al-afu, kemaafan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat al-maghfirah, Allah menerima keampunan. Qabilut taubah, menerima taubat, ya. Kemudian juga menunjukkan kepada, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-karam, yang maha pemurah. Maka nama Allah al-karim, ya. Begitu seterusnya. Intinya para pemirsa rahimakumullah, bahwa di dalam kita mempelajari, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini harus kita hadirkan, sehingga dari apa yang dijelaskan tadi, dipaparkan tadi, kita memahami tidak ada alasan bagi kita untuk, ya, membatasi, untuk mengingkari, untuk menyelewengkan sifat Allah. Kenapa demikian? Ya, tadi kita jelaskan bagaimana sisi pendalilannya. Setiap nama menjelaskan pada sifat, dan sifat itu pasti memiliki zat. Sifat pasti memiliki zat, dan sifat itu ada pada zat, ya. Maka kita imani. Begitu
para pemirsa, kaum muslimin, membaca nama-nama Allah yang sering kita mendengar, ya kaum muslimin sangat perhatian dengan Asmaul Husna. Ya. Tapi yang sangat disayangkan, ya, pemahaman terhadap Asmaul Husna perlu dibenahi, perlu diperbaiki, sehingga bukan hanya menjadi sebuah rutinitas bacaan yang kosong dan dari makna, tapi tatkala kita membaca, kita memahami itu nama Allah, nama yang sempurna, nama yang mulia. Kenapa dinamakan Al-Husna? Karena mengandung sifat, mengandung makna. Bahkan satu di antara nama Allah itu, sebagian dari nama tersebut mencakup makna yang begitu banyak. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, maka mari tatkala kita membaca Al-Qur'an, kita dapatkan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Membaca hadis Nabi SAW, kita dapatkan dalam hadis juga nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban kita mengimani, meyakini dan menetapkan hal itu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan diselewengkan, jangan diingkari. Ya. Kemudian, ya, setelah kita mengetahui hal itu, ya, kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama tersebut. Ya, memohon kepada Allah sesuai dengan hajat dan permohonan kita, maka sebut nama Allah. Kalau kita ingin ilmu, ya, tawassul dengan nama Allah Al-Alim, ya, Al-Fattah, yang membukakan kebaikan bagi hambanya. Ya, alimni, iftah alayya min barakat min abwabil ilmi, bukakan kepadaku pintu-pintu ilmu. Kalau kita sedang dirundung atau mungkin, ya, dililit, atau mungkin sedang, ya, terjerumus perbuatan dosa dan maksiat, kemudian kita sadar, ya, kita tinggalkan rasa putus asa tadi, kita kembali kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, irhamni wa tub alayya, ya Tawwab. Kenapa? Karena Tawwab itu mengandung makna bahwa Allah qabilut taubah, menerima taubat. Al-Ghafur berarti Allah menerima keampunan, memberikan keampunan kepada hambanya. Ya. Ar-Rahman berarti Allah merahmati. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka akan dirahmati oleh Allah, akan diterima taubatnya. Ya. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzolimi dirinya, melampaui batas, menzolimi dirinya dengan berbuat dosa tentunya. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa, jangan pesimis. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, apapun dosanya. Bila seorang hamba kembali kepada Allah, bertaubat, dia memahami bahwa Allah At-Tawwab, menunjukkan kepada sifat At-Taubah, yaitu Allah memberikan kesempatan bagi kita bertaubat. Maka tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim pesimis atau dia berputus asa. Dia kembali kepada Allah, maka dia memohon kepada Allah, sesali dosanya, kemudian dia perbaiki hubungan pada Allah. Kenapa? Dia memahami. Ini diantara manfaat, ya, dari memahami kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar dalam Asmaul Husna wa Sifatil Ula. Ya. Begitu kita mengatakan Allah Al-Khaliq, ya, Al-Khallaq, Al-Khaliq, kita tetapkan bahwa Allah Sang Pencipta. Maka ini menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki ilmu, memiliki kekuatan, memiliki hikmah, Al-Hakim. Maka tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah, semua sesuai dengan hikmah, semua berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Maka semua yang ada di alam semesta ini, semuanya menunjukkan kepada kebesaran keagungan Allah, ya, hikmah Allah yang maha agung. Nah, sehingga terus apa?
menanamkan dalam diri kita ketundukan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan juga di waktu yang sama menunjukkan ya betapa kita ini manusia yang sangat kerdil, manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Maka enggak boleh sombong. Ya, kita miliki ilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang maha berilmu. Kalau kita kaya, masih ada yang lebih kaya. Ya, nah, ini yang harus dipahami. Jadi para pemirsa rahimakumullah, saya tidak ingin hanya menjelaskan sebuah teori saya, tapi bagaimana aplikasi dan implementasi dalam hidup. Mungkin mengatakan kok berbelit-belit memahami, tidak, tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini perkara yang harus kita pahami. Bahwa tatkala kita membaca nama-nama Allah, membaca Asmaul Husna, ini hadirkan makna-makna yang seperti ini dalam kehidupan kita di dalam membaca nama tersebut. Jangan sekedar hanya sebuah rutinitas bacaan, dan juga bukan ya zikir yang disyariatkan, menghafalnya, mengulang-ulang ya, tapi yang dipahami, yang paling utama memahami, mengamalkan isi kandungannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga para pemirsa di mana saja berada, dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa membukakan ya pintu-pintu kebaikan bagi kita, membuka hati kita untuk bisa menerima al-haq, dan juga mengajarkan pada kita ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal kita menuju Allah dan menggapai keridhaan dan keampunannya. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.